Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul RNN atau Recurrent Neural Network. Jadi sebelum kami memulai diskusi ini, kami ingin memperkenalkan diri, yang dimulai dari Ketua Kelompok. Perkenalkan, nama saya Syakur Fatana. Baik, perkenalkan nama saya Amil Pakhairani Junaidi dengan NPM 2309020134. Saya Fajar Radianugraha Stompul dengan NPM 2309020128. Saya Nandini Ramadhani dengan NPM 2309020130. Saya Taufik Diramapane dengan NPM 2309010233. Saya Muhammad Saputra, NPM 2309020131. Lanjut Ahmed. Saya Ahmad dengan NPM 203090321. Saya Dery Haryanto dengan NPM 2309020132. Oke. Baik, sebelum memulai diskusi ini, kami akan memperkenalkan dulu apa itu RNN. Yang pertama yaitu definisi RNN. Share screen dulu, Put. Oke. Definisi. Oke. Adapun definisi dari RNN yaitu atau kepanjangannya itu Recurrent Neural Network adalah jaringan atau sebuah jaringan saraf buatan yang dibuat atau dirancang untuk mengenali pola dalam data berurutan, seperti data teks, suara, atau video. Nah, RNN ini bekerja dengan menyimpan memori dari input sebelumnya, sehingga dapat mempertimbangkan konteks saat proses input berikutnya. Berbeda dengan model AI biasa, RNN ini mampu mengingat informasi sebelumnya melalui yang namanya hidden state, sehingga cocok untuk data sekuensial seperti percakapan, musik, atau gerakan. RNN ini bekerja seperti otak manusia pada umumnya, yaitu ketika saat membaca sebuah kalimat atau mendengar musik. Dan dia juga mampu memahami makna dengan mengingat bagian-bagian sebelumnya. Nah, cara kerjanya itu seperti algoritma dan akan dijelaskan oleh pemakalah berikutnya. Selanjutnya adalah algoritma RNN. Bagaimana RNN ini bekerja? Jadi RNN ini memproses data sekuensial dengan mekanisme looping yang mempertahankan informasi kontekstual, yang memungkinkan jaringan ini memiliki memori internal dan menyimpan informasi dari langkah sebelumnya dan menggunakannya dalam langkah berikutnya. Yang pertama yaitu memproses data secara berurutan atau sequential processing. RNN menerima data input secara berurutan, satu persatu pada setiap langkah waktu. Misalnya dalam pemrosesan kalimat, RNN memproses kata pertama, kemudian kata kedua, dan seterusnya secara berurutan. Lalu yang kedua yaitu hidden state sebagai memori internal. Pada setiap langkah waktu, RNN memiliki hidden state atau HT yang berfungsi sebagai memori internal. Hidden state ini menyimpan informasi penting dari input sebelumnya dan diperbarui setiap kali input baru diterima. Hidden state inilah yang membuat RNN mampu mengingat konteks historis data sekuensial. Kemudian ada rumus-rumus dari algoritma RNN yaitu pada sebelah kiri kita bisa melihat yaitu penjelasan dari rumus-rumusnya. Kemudian di sebelah kanan itu merupakan rumusnya, di mana terdapat X, H, dan Y. Di mana X itu merupakan input, H itu merupakan hidden state, dan Y itu merupakan output.
Untuk mencari hidden state atau H1 diperlukan yaitu rumusnya yaitu F, WXH, X1 ditambah WH dikali H0 dan ditambah BH yaitu di mana F merupakan fungsi aktivasi, WXH merupakan wake atau bobot dari input ke hidden state dikali dengan X1 yaitu inputan sekarang ditambah dengan wake bobot dari hidden state yaitu H0. H0 ini merupakan data awal atau data sebelumnya dari hidden state yang pertama, kemudian ditambah dengan bias hidden. Kemudian untuk mencari Y1 atau output, yaitu digunakan fungsi aktivasi yaitu G dikali HY dikali H1 ditambah dengan BY, di mana G ini merupakan fungsi aktivasi, WHY merupakan bobot dari hidden state ke output dikali dengan hidden state yang pertama, lalu ditambah dengan BY yaitu bias ke output. Kemudian untuk mencari data kedua yaitu X2, H2, dan Y2, kita memakai rumus yang sama yaitu WXH, WH, dan bias hidden-nya dengan nilai yang sama seperti sebelumnya. Makanya disebut dengan recurrent karena bobotnya berulang terus sampai step terakhir yang membedakan hanyalah X2 dan H1. Di mana X2 merupakan inputan sekarang dan H1 merupakan data yang sebelumnya. Kemudian untuk mencari Y2, output Y2, rumusnya juga sama, menggunakan bobot WHY yang sebelumnya, H2 dan BY yang sama juga. Pada RNN, setiap output atau Y dipengaruhi oleh step-step sebelumnya. Misalnya kita bisa lihat pada output Y3, output ini mendapatkan informasi data dari inputan sekarang yaitu X3, dan data-data sebelumnya yaitu X2 dan X1. Jadi seolah-olah ada memori masa lalu yang didapatkan dari hidden state sebelumnya. Kemudian untuk macam RNN akan dijelaskan oleh Taufik. Baik, selanjutnya adalah macam-macam RNN. Yang pertama ada one to many, di mana inputnya satu, namun hasil outputnya banyak. Contohnya adalah image captioning pada gambar di bawah, yaitu membuat caption atau deskripsi dari satu gambar. Karena panjang kalimatnya bisa berbeda, maka pakai RNN. Berikut adalah contoh one to many. Yang kedua adalah many to one, di mana inputnya banyak, namun hasil outputnya satu. Contohnya adalah sentiment analysis, yaitu mengklasifikasi apakah suatu kalimat atau paragraf isinya positif atau negatif. Misalnya untuk klasifikasi review barang di website belanja online, inputnya review yang panjangnya bervariasi, outputnya satu, yaitu apakah negatif atau positif. Berikut adalah contoh dari many to one. Yang tiga adalah many to many. Many to many, di mana yang panjang input dan outputnya sama. Contohnya adalah name and entity recognition. Misalnya dalam contoh kalimat di bawah, mana yang sebuah nama dan mana yang kata biasa. Budi, Susi, and GNA merupakan sebuah nama. Dan outputnya ukurannya sama dengan inputnya masing-masing, menandakan apakah setiap kata merupakan nama atau bukan. Berikut adalah contoh many to many. Yang keempat ada many to many. Many to many yang panjang input dan outputnya belum tentu sama. Contohnya adalah machine translation atau mesin penerjemah, yaitu Google Translate. Misalnya pada kata, saya mau pergi berlibur. Ada 4 kata kalau ditranslate ke bahasa Inggris, jadinya I want to go on holiday. Ada 6 kata. Jadi ada 6 kata. Panjang outputnya biasa berbeda-beda tergantung dari input yang dimasukkan. Berikut adalah contoh many to many. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dery.
menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mampu mengenai data sekuensial panjang, mempertahankan konteks historis melalui hidden state, fleksibel untuk berbagai tipe data, teks, audio, dan derit waktu. Kekurangannya komputasi lambat karena pemrosesan berurutan, rentan vanishing gradient pada urutan panjang, diperbaiki dengan LSTM dan GRU, sulit mengangkat ketergantungan jangka yang sangat panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke kesimpulan. Recurrent Neural Network atau RNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data berurutan atau sekuensial dengan cara mempertahankan memori internal berupa hidden state yang menyimpan informasi dari input sebelumnya. Keunikan RNN terletak pada kemampuannya untuk mengingat konteks histori dalam data sehingga sangat efektif untuk aplikasi seperti pemrosesan bahasa alami, prediksi deret waktu, pengenalan suara, dan ramalan cuaca. Arsitektur RNN memungkinkan informasi mengalir secara berulang dari satu langkah waktu ke langkah berikutnya, sehingga output pada waktu tertentu dipengaruhi oleh input sebelumnya. Proses ini disebut unfolding in time, di mana pada setiap langkah waktu, input saat ini diproses bersama hidden state sebelumnya untuk menghasilkan output dan memperbarui memori internal. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Fajar tentang pengaplikasian web. Jar, mic-nya Jar, hidupkan Jar. Jelasin teorinya boleh. Habis. Baik, di sini kami akan menjelaskan bentuk pengaplikasian kami. Kami membuat dua program. Yang pertama yaitu terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan yang kedua yaitu prediksi kalimat. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dalam proyek ini, kami membuat aplikasi web sederhana untuk menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris menggunakan JavaScript. Meskipun bukan sistem AI atau machine learning, program ini dibuat untuk mensimulasikan proses terjemahan dengan pendekatan yang sederhana. Saya akan masuk ke bagian penjelasan codingannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada HTML. HTML digunakan untuk membuat struktur halamannya. Di sini kami menggunakan elemen input untuk mengetik kalimat dan div untuk menampilkan hasil terjemahan. Ke bawah. Yang kedua ada CSS. Kami menggunakan CSS agar tampilan lebih rapi dan enak dilihat. Kami menggunakan background abu-abu, kontainer berwarna putih. Dan yang ketiga ada JavaScript. JavaScript adalah bagian utama yang menjalankan logika terjemahan ini. Kami membuat objek kamus yang berisi pasangan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Di situ bisa dilihat contoh kamusnya, seperti saya sedang makan, aku sedang belajar, dia tidur, kami pergi ke sekolah, mereka bermain bola, kita harus belajar.
Fungsi translate text akan berjalan setiap kali pengguna mengetik sesuatu. Program akan mencocokkan input dengan isi kamus. Dan jika tidak cocok, akan ditampilkan hasilnya. Jika tidak ditemukan, akan muncul tulisan terjemahan tidak ditemukan. Oke, kita masuk ke bagian webnya. Nah, di sini ketika misalnya saya ketik saya sedang makan, maka sistem akan menampilkan hasil I am eating. Ini karena sistem mencocokkannya dari kamus yang sudah disediakan tadi di codingan. Lalu ada aku sedang belajar. Dia akan menghasilkan terjemahan I am studying. Itulah dia contoh simulasi terjemahan yang kami buat. Proyek ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar penerjemahan berbasis pemetaan sederhana. Cocok digunakan untuk pemula dalam memahami cara kerja translator sebelum masuk ke tahap AI atau NLP. Kelebihannya di sini kita tidak perlu menggunakan koneksi internet atau server, simple dan bisa dikembangkan ke sistem yang lebih kompleks. Bisa ditambah kata atau frasa baru dengan mudah di dalam kamus yang di dalam codingan tadi. Tapi di web ini juga memiliki keterbatasan, yaitu hanya bisa menerjemahkan sesuai yang tersedia di dalam kamus tadi. Tidak fleksibel terhadap variasi kalimat. Tidak seperti Google Translate gitu. Jadi dengan simulasi ini kita bisa memahami bagaimana sistem penerjemahan bekerja di balik layar. Proyek ini merupakan langkah awal yang bisa dikembangkan ke penerjemah AI dengan library seperti TensorFlow atau integrasi API. Baik, program kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Putra. Baik, di sini codingan diksi kata simulasi RNN. Program ini merupakan sebuah simulasi sederhana yang meniru cara kerja RNN dalam memprediksi kelanjutan kata atau kalimat. Namun, dalam implementasi ini, prediksi dilakukan bukan dengan model AI yang kompleks, melainkan menggunakan kamus statis manual berupa pasang input-output. Di sini ada JavaScript, comprehension. Saya sedang makan. Aku sedang makan. Kami akan pergi ke pasar. Dia sedang tidur. Kita harus belajar bersama mereka bermain bola. Hasil webnya Zoom atau Meet? Enggak, yang gratis Pak. USB plus bayar. Zoom aja. kita ketik dia. Hasilnya dia sedang tidur. Jangan itu premium. Yang kedua, kita hasilnya kita harus belajar. Yang keempat, yang ketiga bersama. Mau MBKM itu pakai itu orang tuh, kayak yang premium.
pakainya belum hidup. Mereka sedang bermain. Seperti itu. Guna coba. Iya. Seperti itu. Sabarlah, goyang. Kesimpulan program ini sangat cocok sebagai proyek awal untuk belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Simulasi konsep NLP atau Natural Language dan diksi kalimat. Alat bantu edukatif sebelum mempelajari model AI seperti LSTM atau RNN yang sebenarnya. Ya kan? Udah, Put. Ya. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang RNN serta macam-macamnya dan gambaran tentang RNN serta cara kerjanya. Yang mana kita tahu bahwa RNN itu menunjukkan bahwa dia itu merupakan sistem yang mengingat dalam bentuk urutan-urutan kata. Oleh karena itu, semoga penjelasan ini bikin teman-teman lebih paham gimana cara kerja mesin dan belajar dari urutan. Kami akhiri presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.